Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart students. How are you doing? All smart students are doing well today. Today we are going to discuss about application letter. But before that, I would like to say welcome to Smart School program with me, Huldiana, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Okay, before discussing our material today, I would like to, smart students, see here, ada peribahasa Bugis yang selalu kita dengar, Resopa, Temangingi, Namalomo, Naletei, Famase, Dewata. Nah, kalimat ini paling sering kita dengar ketika kita melakukan sesuatu dan kita mengharapkan hasilnya akan maksimal. Nah, jadi hard work and persistence are reasons of God's grace comes, ya kan? Jadi kerja keras, ya kan? Resopa atau kerja keras, hard work, temangingi, maksudnya kerja keras yang tidak putus asa, tidak give up gitu. Namalomo, naletei, kerja keras dan ketekunan. Namalomo, naletei, pamase, dewata. Artinya ketika kita bekerja keras dengan penuh ketekunan, insya Allah Tuhan melihat segala usaha dan kerja keras kita, insya Allah akan membuahkan hasil maksimal sesuai dengan harapan dan akan dikirimkan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, students, silahkan, mari bekerja keras, mari belajar dengan tekun. Insya Allah suatu saat nanti kita akan tuai hasilnya. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan kita, I would like to ingin nyapa-nyapa dulu deh teman-teman saya. Ada Ibu Haryanti Tamrin, Bu Anti, how are you? Di SMA 11, apa kabar di sana? Saya juga punya teman, ingin menyapa teman saya yang di SMA Negeri 1 Luwu Timur. Ada Bu Rita. Halo Bu Rita, apa kabar? Semoga Bu Rita baik-baik ya. Jadi guru-guru pendamping di sekolah yang lainnya, semoga tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mendampingi anak-anak kita. Yang bergabung hari ini ada SMA 11 Maros, ada SMA 11 Makassar, SMA 14 Jeneponto, SMA 2 Baru, SMA 3 Bone. Wow, banyak sekali yang bergabung hari ini ya. Oke, so Bu Anti dengan Bu Rita, apa kabar? Oke, sekarang kita ke pembahasan materi kita hari ini adalah application letter atau surat lamaran kerja. Nah, ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, nah tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah
membuat surat lamaran kerja, dan surat lamaran kerja kita dikirim ke perusahaan atau kantor yang ingin kita menduduki suatu posisi di perusahaan tersebut. Okay, so the learning objectives for today are students are able to know the definition and identify generic structure of application letter. So, anak-anak daku semua diharapkan mengetahui the definition, mengetahui apa sih itu surat lamaran kerja, apa sih itu application letter, and can identify generic structure of application letter, bisa mengidentifikasi generic structure. Jadi application letter itu apa sih, bagian-bagiannya apa aja. And then find information in application letter. Jadi menemukan informasi di dalam surat lamaran kerja. And then, sebelum jauh, before we discussing more further about the application letter, ada kosakata, banyak kosakata atau vocabulary yang sangat berhubungan dengan surat lamaran kerja. The first is vacant. Vacant is adjective. Vacant of a house, artinya kosong. Jadi kalau ada rumah kosong, ya itu kalau vacant of a house, jadi ada rumah yang kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada orangnya, itu vacant of a house, rumahnya kosong, atau gedung yang kosong, tidak ada isinya. So, kalau dia kata ini digunakan dalam, karena ini adjektif ya, lamaran kerja yang sering kita dengar, itu biasanya itu artinya lowong. Jadi ketika ada pekerjaan, ada posisi yang lowong, tidak ada orangnya, nah posisi itulah yang biasanya di-advertise, diiklan untuk diisi. Nah, kalau kita membaca bahwa ada posisi yang lowong, nah saat itulah kita akan menuliskan sebuah surat lamaran kerja. And then vacancy. Vacancy is a noun, artinya lowongan. Ada lowongan pekerjaan di situ. And then job vacancy atau lowongan pekerjaan. Vacancy, lowongan. Job vacancy, lowongan pekerjaan. Kemudian, next, employ. Employ, mempekerjakan, menggunakan, itu verb, kata kerja, mempekerjakan. And then, ada employ. Employee, pegawai, pekerja, karyawan. Oke, jadi ada karyawan, ada biasanya juga bos, ada the owner of the company, ada majikan, ada orang, ada pimpinan, gitu. So employer adalah majikan atau yang mempekerjakan, itu noun. Sama dengan employee, noun juga, employer juga itu noun. Jadi employer, orang yang mempekerjakan pekerja, orang yang mempekerjakan pegawai. Jadi employer, the owner of the company, bisa juga dia yang pemilik perusahaan itu. So ini bisa dibuat dalam bentuk kalimat ya. Employer, employees, an employee. Jadi seorang majikan, seorang bos, seorang yang punya perusahaan mempekerjakan seorang karyawan atau mempekerjakan employees, karyawan. Oke. Next. Apply, menggunakan, memakai, melamar. Apply, melamar. Apply for a job, melamar pekerjaan. Apply for a job. Applicant. Applicant, pelamar, pemohon, ya kan? Sama dengan tadi, kalau yang tadi itu employee,
employee berarti dia sudah menjadi karyawan. Kalau ini applicant, belum menjadi karyawan, baru mau melamar pekerjaan. And then application letter. Nah, application letter, surat lamaran kerja, ini akan kita bahas sebentar lagi. And then experience. Nah, yang berhubungan dengan surat lamaran kerja adalah experience. Jadi ada pengalaman kerja. Jadi ketika menulis surat lamaran kerja, biasanya kita melampirkan atau menuliskan pengalaman kita yang telah kita lalui sebelumnya untuk melamar pekerjaan baru. So, qualification, kecakapan apa yang kita punya? Apa sih yang kita punya? Mungkin bisa bekerja di bawah tekanan, suka berhubungan dengan orang-orang baru, atau mampu berkolaborasi dengan baik. Itu semua adalah salah satu qualifications yang biasanya orang miliki ketika dan ditunjukkan, dituliskan dalam surat lamaran kerja ketika ingin melamar suatu pekerjaan. And then advertisement adalah iklan, di mana lowongan kerja itu diiklankan. Nah, biasanya banyak kok sekarang ada job fair. Biasanya kan kalau ada job fair itu diiklankan semua di situ. Kantor-kantor mana yang lagi lowong, yang membutuhkan pelamar, membutuhkan orang untuk mengisi posisi-posisi yang kosong atau yang lowong tadi. Nah, kalau dulu itu zamannya saya ada koran Fajar yang biasanya paling belakang itu ya ada iklan lowongan pekerjaan. Nah, kita baca saja di situ mencari kira-kira yang pas untuk saya yang mana sih gitu. And then recipient adalah penerima surat lamaran kita. Misalnya yang biasanya menerima adalah bagian human resources, bagian personalia, bagian HRD, ya kan? Itu yang biasa menerima surat lamaran kita. Jadi disebut dengan recipient. Oke, so pronunciation practice. Nah, smart students di sana bisa loh ini kita pronounce sama-sama kosakata yang ada di sini. Bisa pronounce sama-sama. Kira-kira yang mana dianggap susah untuk dipronounce? Kayaknya nggak ada yang susah deh ini. Oke, mari. Oke, let's practice together. Oke, vacancy, job vacancy, employee, employer, apply for a job, applicant, application letter, experience, qualification, advertisement, recipient. Nah, paham? Gampang kan? Okay, so we move to the definition of application letter. Apa sih itu surat lamaran kerja? It is a formal letter written to apply for a job. Jadi surat lamaran, surat yang formal. Jadi surat lamaran kerja adalah surat formal yang ditulis untuk apply for a job, untuk melamar sebuah pekerjaan. So, social functionnya adalah, fungsinya apa sih? Yes, of course, to apply for a job. So, the function of application letter is to apply for a job. Jadi, ya tentunya kalau kita menulis surat lamaran kerja, pastinya ingin apply for a job. Jadi, melamar sebuah pekerjaan. To provide detail information of why someone is qualified for a job. Jadi memberikan informasi rinci, memberikan informasi yang detail kenapa seseorang itu pantas atau qualify untuk sebuah pekerjaan. And then to attract employers' attention. Jadi untuk menarik perhatiannya pemilik perusahaan atau majikan
atau person in charge to menerima rekrutmen pegawai gitu. Jadi isinya surat lamaran kerja itu fungsinya juga adalah untuk menarik perhatian si majikan. And then generic structure atau bagian-bagian dari surat lamaran kerja itu adalah pertama is opening. Jadi di pembukanya itu ada applicant information. Applicant tadi sudah disebutkan, applicant itu adalah pelamar kan. Jadi ada informasi pelamar. And then dates, ada tanggal. And then recipient information. Recipient itu adalah informasi penerima surat lamaran kerja and salutation. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya satu-satu ya. Okay, the second is body. So body ada introduction. Jadi di body kan ada jadi biasanya kalau di body itu ada 3 sampai 4 paragraf. Jadi ada introduction, ada self promotion, ada conclusion. Okay, next closing. Jadi di surat lamaran kerja closing biasanya penutup di bawah ada complementary clause seperti censorally, ya kan? And then ada signature, ada tanda tangan and attachment. Attachment itu lampiran. Jika merasa bahwa saya menginginkan si penerima surat lamaran saya dengan memberikan attachment ini untuk meyakinkan dia bahwa saya memang pantas di pekerjaan itu. So biasanya dilampirkan CV atau biodata si pelamar. Oke, kita lihat ya opening dari surat lamaran kerja. Oke, so here is applicant information. So applicant information adalah applicant, jadi pelamar ya. Applicant itu pelamar. Jadi informasi pelamar, siapa yang melamar pekerjaan ini? Adalah Jenico Williams. Jadi yang melamar pekerjaan adalah Jenico Williams. Ini yang melamar pekerjaan. Oke, ini yang melamar pekerjaan. Di mana tinggal? Alamatnya adalah John Eve, Nashville, TN 37201. Jadi kode posnya ini ya, postcode-nya. Jadi ini yang applicant atau informasi pelamar ini. Gitu. And then date January 8th 2020. Jadi ini ditulis suratnya pada tanggal 8 Januari 2020. And then recipient information adalah informasi penerima yang menerima surat lamaran kerja Anda sekalian. Jadi yang menerima itu namanya Richard Sandler, Marketing Hiring Manager. Jadi manajer perekrutan. Company-nya ini Carter Snake Company, but Richard is a person in charge to receive this surat lamaran kerja. Jadi kayaknya alamatnya sama. Jadi kayaknya satu kota ini dengan applicant and recipient. Jadi sepertinya satu kota yang pelamar dengan yang menerima surat lamaran. And then ada salutation. Salutation seperti ini, Dear Mr. Sandler. Dear Mr. Sandler itu ini yang penerima tadi. Nah ini Dear Mr. Sandler di sini nama belakang atau nama keduanya yang disebutkan untuk menghargai dan menghormati penerima seperti itu. So jadi meskipun surat biasa yang biasa kita tulis ya kan, surat cinta kah, love letter, atau surat kepada orang tua, surat kepada teman, surat kepada siapa saja, biasanya selalu ada dear ya, tidak mungkin langsung inti, pasti ada openingnya juga. Oke, next,
Body. Nah, di body di sini, I'm ready to apply for the position of CEO writer which your company has advertised on Caliber. Through the skills and experience listed below, I believe to be a strong candidate for this job. That's the introduction. Jadi itu adalah pembukanya. Saya menulis surat lamaran ini untuk posisi SEO writer. Jadi posisi SEO writer which your company has advertised. Oke, jadi saya menulis surat ini untuk melamar pekerjaan di posisi writer, penulis, di CEO penulis, yang mana telah diiklankan di Caliber melalui through the skills and experiences below. I believe to be strong candidate for the job. Saya merasa bahwa saya adalah kandidat yang kuat untuk posisi ini. Itu adalah introduction. Jadi ini adalah introduction ya. And then the second one is self-promotion. Jadi self-promotion adalah ketika kita menuliskan apa sih sebenarnya yang kita punya, kekuatan apa, kualifikasi apa yang bisa dijual sih dalam diri saya, entah kecakapan saya yang saya miliki, ya kan? Apakah kualifikasi saya, apa pendidikan saya, apa pengalaman saya. Nah, untuk meyakinkan recipient, meyakinkan penerima, meyakinkan perusahaan itu bahwa saya adalah orang yang cocok. Saya adalah orang yang pas yang bekerja di situ. Makanya memang kita perlu juga mempromosikan diri kita. Sangat perlu kita meyakinkan the owner of the company atau person in charge yang menerima surat lamaran kita dengan mengatakan, having professional and academic experience in creative writing and media, I'm able to create articles considering SEO and human friendliness. Jadi dia bilang gini loh, having professional and academic experience in creative writing, I'm able to. Jadi menjadi seorang profesional dan saya punya pengalaman di creative writing and media. I'm able to create. Saya bisa dan mampu menciptakan atau menulis artikel considering CEO. Gitu. Jadi dia sudah promosikan dirinya. And then yang kedua dia mengatakan lagi begini. I am Bachelor of Communication graduate from London School in Public Relation. Mengatakan saya adalah lulusan atau alumni saya sarjana dari London School of Public Relation, Jakarta, Indonesia, specialized. Dia bilang lagi spesialis saya memang, jurusan saya memang Creative Media and Writing. Meyakinkan lagi kepada recipient or majikan. I'm fresh graduate, ya kan? I'm fresh graduate saya itu fresh graduate alumni yang baru-baru lulus. Even though I just graduated, meskipun saya baru lulus, I'm able to learn new things quickly. Saya mampu belajar sesuatu atau hal yang baru dengan cepat. Of course, with an enthusiasm of working in a field that I love. Ya, tentunya dengan saya antusias bekerja bekerja sesuai dengan bidang saya yang saya cinta, yang saya suka. Gitu. Jadi itu self promotion. Meskipun saya fresh graduate, meskipun saya baru saja lulus, even though I just graduated, meskipun saya juga baru lulus, saya mampu, saya bisa belajar sesuatu hal yang baru. Tentunya dengan rasa antusias dan bekerja sesuai dengan bidang saya yang saya suka. And conclusionnya, penutupnya adalah, I hope I met the expectation to be a candidate for this job. Saya berharap saya bisa
menjadi kandidat di pekerjaan ini. And for further questions, please feel free to contact me on 0812-111-111. Thank you for your time and look forward to hearing from you soon. Jadi silakan kontak saya di nomor itu dan terima kasih. Saya menunggu kabar darimu, menunggu kabar dari perusahaan tersebut, dari resipien. Nah, ini tadi di body ya. Oke, di body introduction-nya position applied. Jadi posisi yang dilamar. Jadi posisi yang dilamar adalah ini kan. Oke, see a writer. Terus source of information. Di mana dilihat itu which your company has on ini. Oke, ini tadi introduction and then next, ini self promotion. Tadi kita sudah bahas ya, self promotion, mempromosikan diri. Nah, perlu juga loh. Kadang-kadang ada orang boros sekali itu. Oke, perlu juga kita ketika kita melamar pekerjaan perlu mengangkat diri kita, mempromosikan diri kita. As long as memang yang kita promosikan itu diri kita memang sesuai. Saya mampu begini loh, tapi memang benar-benar kamu mampu. Jangan menuliskan dalam surat lamaran kerja saya bisa begini, saya bisa begitu, saya fasih menulis dan menulis dan speak in English, tapi ternyata pada saat kenyataan interview tidak sama sekali, langsung didiskualifikasi. So, silakan mempromosikan diri sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang kita miliki. Oke, tadi sudah dijelaskan itu di qualification-nya apa? Self promotion-nya. Jadi kualifikasinya apa? Education-nya. Jadi education having professional and academic experience, ini adalah pengalamannya. And then education-nya, I'm Bachelor of Communication graduate. Saya sarjana communication graduate from sarjana komunikasi dan lulusan London School of Public Relations. Nah, ini dia menyebutkan education-nya di sini. And then kualifikasi yang saya miliki adalah meskipun saya lulusan fresh yang baru saja lulus, tapi saya bisa. I'm able to learn new things quickly. Saya mampu dan bisa belajar sesuatu hal yang baru dengan cepat, dengan antusias. Saya bisa bekerja di bidang saya yang saya suka. Gitu. Jadi itu adalah qualification-nya. And next, conclusion. Nah, conclusion-nya hope, contact number, and thanking. I hope I met the expectation to be a candidate for this job. Saya berharap saya bisa menjadi kandidat untuk pekerjaan ini. Jadi harapannya dia berharap. Oke, jadi ini hope. Dia berharap bisa menjadi kandidat dalam job ini. And then for further questions, jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh lagi tentang saya, please feel free to contact me. Silahkan kontak saya, telepon saya di nomor ini, and thank you for your time. Thank you for your time. I look forward to hearing from you soon. Dan saya menunggu kabar darimu segera. Gitu. Oke, so itu tadi body ya. Sekarang we move to closing. Oke, jadi closing ada complementary clause. Nah, yang dimaksud complementary clause adalah ini jelas ya, jelas ini complementary clause. And then signature, tanda tangannya. Oke, tanda tangannya siapa? Tanda tangannya pelamar. Jadi siapa pelamarnya tadi?
Jenique Williams. Jadi ini pelamarnya, tanda tangannya. And then attachment adalah lampiran. Jadi si Jenique Williams ini melampirkan CV untuk memperkuat surat lamaran kerjanya. Jadi kan biasanya di CV itu disebutkan pengalaman kerjanya, terus kualifikasinya apa, terus educational background-nya segala macam lengkap di situ. Jadi untuk meyakinkan perusahaan tersebut yang penerima surat lamaran itu bahwa saya layak untuk ditempatkan di posisi yang lowong itu. Gitu. Okay, so linguistic features itu menggunakan biasanya kalau surat lamaran kerja itu menggunakan present tense, menggunakan formal language, and then menggunakan write politely and communicatively. Jadi menggunakan present tense. Jadi surat lamaran kerja itu harus menggunakan present tense. Jadi tidak boleh menggunakan past tense, jangan menggunakan future. Jadi menggunakan present tense. And then use a formal language. Jadi gunakan bahasa yang formal. Jadi bahasa yang bukan bahasa selengean ya, bahasa yang formal, karena itu adalah surat lamaran kerja, supaya resipiennya itu benar-benar tertarik dengan bahasa yang kita gunakan. And then write politely and communicatively. Write politely and communicatively, menulis surat lamaran kerja dengan sangat sopan dan komunikatif. Jadi isinya itu seakan-akan bahwa kita mengkomunikasikannya, kita membahasakannya bahwa saya mampu, saya bisa, tapi secara sopan. Oke? Gimana, smart students? Oke, bisa kan? Nah, ini kita sudah bahas application letter ini sudah 2 pekan. Oke, sekarang kita ke discussion. Oke, let's discuss this application letter. Oke, number 1. Dear hearing manager. Oke, kalau melihat ini karena ada harus dijawab, jadi sebaiknya baca soalnya dulu ya. So, what is Angelica's intention in sending this email? So, please, smart students, write in the chat box what is your answer here for number 1. What is Angelica's intention in sending this email? Jadi, apa kira-kira nih jawabannya nomor 1? Kita baca dulu ya soalnya ya. Kita baca surat lamarannya ya. I'm writing to express my interest in the web content manager position listed on jobmedia.com. I have experience in building large consumer-focused health-based content site, while much of my experience has been in the business world. I understand the social value of the non-profit sector, and my business experience will be an asset to your organization. My responsibilities included the development and management of the site's editorial files and style, the editorial calendar, and the daily content programming and production of the website. I look forward to hear from you soon. Jadi apa sih niatnya Angelica ini sending this email? To offer a cooperation between two companies, to build large health-based content sites, to buy some of the company assets, to sell a new web product, or to apply for a job. Okay, you can write your answer on the chat box. Okay, can I see? Bolehkah saya melihat?
Apa jawaban smart students? What is your answer, smart students? Oke, SMA 1 Selayar dan Luwu Timur. Jawabnya A. Is that right? Yes. Jawabannya adalah SMA 3 Bone, juga jawabannya A. Okay, good. Okay, so the right answer is A. Iya, I'm writing to express my interest. Okay, saya interest di web content manager position. Saya tertarik di posisi content manager yang mana dipublish di jobmedia.com. Oke, terus kemudian dia menuliskan experience-nya selama ini. So the right answer is A, to apply for a job. Okay, thank you so much, Luwu Timur, Selayar, and Bone. Okay, good job. Well done. Nah, ini tadi I'm writing to express ini jawabannya, clue-nya ada di paragraf pertama ya. I'm writing to express my interest in the web content manager position list in. Jadi tertarik dia di situ. Dengan habis itu dia menuliskan pengalamannya sebelum melamar di sini. Pengalaman sebelumnya itu. Pernah bekerja di mana. Okay, next number 2. Okay, number 2. What is the letter about? Ini surat apa sih? Ini suratnya tentang apa gitu. Siapa tahu ini dia menulis surat untuk kekasihnya mungkin, atau menulis surat untuk orang tuanya kah, atau untuk temannya kah? Oke, kalau begitu kita lihat. Mr. Faryanli Ilham, Personal Director of Universe Airlines. Dear Sir. Jadi dear Sir itu salutation ya. I'm responding to your recent advertisement in the Indonesia Post for bilingual international flight attendant. And I think I could be a good flight attendant for University Airlines. Because I'm very friendly person and really love traveling and also enjoy meeting people. Oke. Tentang ini suratnya tentang apa sih? A recruitment letter, surat rekrutmen, an application letter, or a personal letter, or a letter from personal director, a letter from the Universe Airlines. Okay, smart students. What is your answer? A, B, C, D, or E? I'm responding. Saya merespon to your recent advertisement kepada iklan yang baru saja dirilis in the Indonesia Post for bilingual international flight attendant. I think I could be a good flight attendant. Saya pikir saya akan bisa menjadi flight attendant, itu kayaknya dia pramugari for University Airlines. Saya bisa. Oke, SMA Luwu Timur B, SMA 15 Luwu B. Wah, SMA Luwu Timur ini SMA 1 Luwu Timur, SMA 15 Luwu, SMA 1 Selayar, B, semuanya menjawab B. And you all alright, because the answer is B. Okay, thank you so much. So the answer is B. An application letter, ya. Jelas ini application letter karena dia merespon iklan yang baru saja dirilis oleh perusahaan University Airlines. Oke. Thank you ya, ada 3 sekolah benar, ada Selayar, Luwu, dan Luwu Timur. Well done, good job. Thank you.
And next. Nah, ini tadi. Oke, jadi jawabannya tadi sebenarnya itu ada di paragraf pertama ya. Kita bisa clue-nya. Maksudnya clue-nya untuk mengetahui bahwa ini surat apa sih gitu. Oke. Next. Where did the applicant work before? Di mana? Karena tadi kan dia pengen melamar pekerjaan yang lowong, yaitu flight attendant pramugari di University Airlines. Nah, sebelumnya pelamar ini bekerja di mana sih? Sebelumnya pelamar ini kerjanya di mana? Sebelum melamar ke sebagai flight attendant, sebelumnya kerja di mana? Oke? Nah, tadi itu clue-nya yang nomor sebelumnya ada di paragraf pertama. So, yang nomor 2 ini kira-kira ada di paragraf berapa? As you can see from my resume, I've had a lot of experiences working with tourists. I used to work at prominent multinational travel agent as a tourist guide for about 1 year and another 2 years as a tour consultant at the same company. Jelas dong, ini jawabannya. Di mana kerja sebelumnya? Adakah jawaban yang saya bisa lihat? SMA 1 selayar, what is your answer please? A. A is at a travel agent. Oke, jadi di agen perjalanan. Is that right? Yes, the right answer is A travel agent. Kenapa? Coba lihat di paragraf kedua. As you can see my resume, seperti yang kamu lihat di resume saya, I have had a lot of experience working with tourists. Saya banyak punya pengalaman bekerja dengan turis. I used to work at prominent multinational travel agent. Itu dia bilang, dulu saya bekerja di multinational travel agent sebagai tour guide. Sebagai tour guide selama 1 tahun dan 2 tahun sebagai consultant di company yang sama, di perusahaan yang sama. Okay, next. What does the applicant attach? Why? Okay. Why does the applicant attach? Kenapa applicant pelamar ini melampirkan resumenya? Kenapa sih? Kalau begitu kita lihat paragraf. Okay. With the respect of honor to state that I'm highly interested in your open position in a house editor. Oke, posisinya yang dia ingin lamar adalah house editor, seorang editor. Nah, tadi disebutkan kalau resume itu biasanya ada di mana? Tadi bagiannya itu apa dong? Kalau mengatakan bahwa saya attach my resume saya di closing. Yes, kalau begitu kita lihat di paragraf terakhir ya. I would greatly appreciate your acceptance of my candidature. You can contact me by phone or by email at any time. You can find additional information about me di resume saya. Kamu bisa mendapatkan informasi yang lebih jauh kalau di resume saya kalau kamu butuhkan, gitu kan? Saya hope to receive reply from you soon. Thank you. So, to get a new interview opportunity, to get the job, to give more personal information, to give detailed information about the company. So, the right answer is tenang. Apa nih?
Nih, jelas sekali ini. Di paragraf terakhir jelas sekali di closingnya mengatakan bahwa ketika melampirkan attachment resumenya atau CV-nya, itu untuk apa sih? Tujuannya apa? Tujuannya apa coba? Adakah? Adakah jawaban di sana? Oke, so the right answer is, so di sini dikatakan you can find additional information about me in my resume. Oke, 1 selayar C, Bone A, Luwu Timur C. So the right answer is to give more personal information, untuk memberikan lebih jauh lagi informasi tentang diri aplikan. Oke, Luwu Timur C. Oke, good job. Next. Oke, what paragraph does tell you about applicant's qualification? Jadi paragraf mana yang mengatakan di sini kualifikasinya pelamar? Oke, with due respect, Honor said I am highly interested in your position. Oke, yang mana di sini yang menunjukkan kualifikasinya seorang pelamar? Oke, yang mana di stated? Yang mana state di sini yang dijelaskan terkait dengan high quality work, and I can guide writers, correct the mistake, organize an article. Nah, itu disebutkan semua nih kualifikasi yang saya miliki, kecakapan yang saya miliki. Oke? Oke, so ada di paragraf 2. So the right answer is B. Okay, smart students. Now we still have many what is application letter that we are going to discuss, but the time is over. So the best way to predict future is to create it. Jadi cara yang terbaik untuk memprediksi masa depanmu adalah menciptakan masa depan itu sendiri. Jadi jangan menunggu, ciptakan. Abraham Lincoln. So thank you so much, smart students, for your attention today. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.